Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Bahtiar di channel Master Bug. Nah, kali ini tuh gua eh, kedatangan sebuah laptop yang dalam keadaan rusak. Ini laptop teman gua. Ini Acer Aspire One, tipenya apa nih? D255. Aspire One D255. Nah, katanya ini tuh dia nggak bisa booting, jadi terus bunyi krecek-krecek gitu. Dan gua asumsikan nih harddisk, pasti kalau udah bunyi cek 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 gitu pasti harddisk. Oke, coba ya, kita nyalain dulu kayak gimana gitu tampilannya, kayak mana nih tampilannya nih. Oke, ini gua nyalain ya. Nah, bunyi itu tadi tuh, ini booting tapi nah dia sampai sini dong bootingnya. Dia insert this persen key, dia no bootingnya nggak ada ya, bukan booting, nggak nyampe gitu, nggak nyampe ke Windows bootingnya, no bootable disk. Udah pasti ya, udah kedetek nih, udah pasti harddisknya udah, jadi dia nggak mau ngedetek harddisknya gitu. Nah, dia kalau udah begini nih no bootable gitu biasanya, eh, entah OS-nya nggak apa ya, nggak keinstall atau korup, atau harddisknya nggak kedetek. Cuman kita coba masuk ke BIOS-nya, kedetek nggak ya. Sudah bunyi itu kan. Ini masuk ke BIOSnya F2 sih. Aduh, kamera cuma satu, ribet banget dah. Nah, insert this PCNK. Ini udah pasti nih. Udah fix harddisknya. Kebetulan gue punya satu harddisk buat mastiin ini harddisknya apa bukan. Walaupun gue sih udah yakin ini harddisk. Oke, kita pindah angle-nya ke laptopnya. Ya, oke. Angle-nya udah di set. Ini masih tampilan BIOS-nya. Kita mulai bongkar aja harddisknya. Biasanya kalau tipe-tipe yang kayak gini nih, ini pasti ini di atasnya diangkat nih. Tipe-tipe begini nih, biasanya keyboard yang begini nih ada selipan di sini, ada kayak ganjelan tuh. Nah, biasanya nih diangkat nih. Nah, gue biasa ngangkatnya tuh pakai kartu kayak kartu ATM gitu bentuknya. Nah, ini biasanya disensor aja nih ininya, copot dulu. Gue biasakan tuh ininya, gue copot dulu baterainya. Tuh, oke. Obeng. Nah, biasanya tuh ke goblokan gue tuh kalau bongkar laptop pasti bautnya ada jinglang, makanya gue pakai gini nih biar nggak hilang laptop orang masalahnya nih.
gue pada bang. Nah ini dotnya nih udah kebuka dikit aja. Nah ini di sini ada kayak ganjelan gitu nih, tinggal geser ke sana doang sebenarnya, gampang tuh, bener kan, ininya di baut makanya susah. Untung nggak dipaksa tadi, lupa bongkar semua. Ya lah dibandel. Nah. Ini lepas dulu aja ya. Ini kan kita mau buka juga nih, ini lepas dulu kan. Ini biasanya ini lari ke mousepad, mousepad bukan, touchpad, ke mousepad sih. Oke, udah semua bautnya, bagian belakangnya sesi gampang. Oke, gampang ya. Udah kebuka, kita pisahin dulu. Ini harddisknya nih, harusnya sih buka ini doang nih, gak usah yang lain. Kan kita masalah tadi kalau bunyi kayak gitu tuh biasa cek gitu ke harddisk sih biasanya. Coba loh, lepas mana tadi, nanti tinggal gini doang nih. Tadi aku mau ngomong mana ya bautnya. Mana bautnya? Sudahlah. Oke, ini harddisknya. Kita coba nyoba di laptop ya. Laptop gue satu lagi, mau cuma satu sih. Nah, gue nyoba di laptop gue. Kita tes nyala nggak dia, detek atau enggak. Nah, gue ngetesnya betul pakai kayak semacam casing buat eksternal harddisk gitu tuh. Gue bisa ngetesnya tuh pakai HD tone ya, ngetes dia masih bagus atau enggak, dia bad sector atau enggak gitu. Nah ini gue pakai ini eksternal, dia biasa ini merek dari Orico, nggak disponsor sama Orico, tapi kalau Orico mau ngasih gue endorse gak apa-apa, gue terima. Nah dia kedetek cuman, nah bunyi kan, bunyi dia nih, kedetek nggak ya? Oh di kedetek nih, bukan nih. Oh ini SSD gua, ini
kelihatan ya di monitor ya. Ntar gue pakai deh. Tuh bunyi lagi kan. Sepertinya ini udah parah nih ininya nih. Di hadiatun gue juga nggak ada detect sini gitu. Di hadiatun gue juga nggak detect. Kencang banget bunyinya. Ini udah fix harddisknya rusak, soalnya nggak kedetek di ini. Kalau ketemu harddisk begini ya buang aja. Soalnya gue juga nggak tahu sih cara servisnya. Dan kemungkinan ternyata udah pasti hilang karena kan nggak kedetek. Cuma nggak tahu sih kalau di luar sana ada yang bisa memperbaiki. Mungkin bisa saja kembali. Oke. Sekarang laptop kita singkirin dulu, shutdown aja. Nah, balik lagi ke laptop yang tadi. Oke, ini harddisknya. Ini kan tadi harddisknya dia Hitachi ya. Gue punya Seagate yang nggak kepake, ini biasanya buat backup doang, buat backup data. Oke. Cip. Kita colokin. Oke, kita tes. Loh, mana keyboardnya? Oh iya dia, keyboardnya. Kita tes dulu ya, sementara ini. Ini dari touchpad, ngapain gua cabut? Susah. Ya, sip. Nah, ini sebelum dimasukin pastikan ini dalam posisi ini ya, kayak gini nih, kebuka gitu. Soalnya kalau nggak di posisi kebuka dia nggak bakal bisa masuk, dan perlahan. Soalnya kabel fleksibel takutnya kerobek nanti. Nah ginian. Oke, jangan dibawa dulu, biarin aja kayak gini buat ngetes soalnya. Oke, karena dia baterainya udah soak. Toh baterainya juga copot sih. Coba mana lubangnya? Nah dia juga detect nih ST berapa ini, nih harddisknya ngedetek nih. Nah sekarang bootable ke detect kan, tadi kan nggak ada tuh, ini sekarang kelihatan nih. Oke, kita siapkan dulu buat install. Ini kan bawaannya Windows 7 ya. Nah gue installnya pakai USB. Kalian kalau misalkan mau tutorialnya silahkan komen di bawah cara install Windows 7 pakai USB.
komen di bawah, nanti gue bikinin tutorialnya. Masuk BIOS dulu. BIOS. Bootnya boot. Nah, boot priority-nya kita ganti ke USB. Namanya. Nah, ini 10 save. Nah, kalau ditulisan kayak gini nih, enter aja. Buatnya. Ini Acer Aspire One lama nih, RAM-nya cuman RAM-nya cuma 1 GB, tapi di DDR3. Lama baru ya, kayaknya sudah Intel Atom. Speknya ini banget, kecil banget ini. Intel Atom RAM 1 GB. Oh, ini HDD 320, berarti sebelum bener 320. Oke, ini kita next aja. Next, install now. Bisa kalau pakai USB sih dia cepat. Ya, 5 menit, 10 menit mungkin. Ini escape license term, kita klik next saja. Nah, custom. Nah, ini kayaknya udah sempat gue pakai juga nih. Kalau mau dari orang, kita lihat dulu aja, kecuali kalian misalkan ini di drive sininya nih udah ada isinya ya, jangan kalian delete, nanti hilang ininya nih, hilang datanya. C-nya aja. Oke. Ini delete, D-nya nggak usah. Klik new, gue biasa 120 untuk C-nya. Kalau di 320 ya, biasa itu gue 25% untuk C-nya, sisanya buat D-nya, penyimpanannya. Kita klik next saja. Ya, ditunggulah. Sepertinya sih cepat. Lebih enak sih mungkin pakai SSD ya. Gue udah pakai SSD yang laptop gue ini, laptop yang sana yang Lenovo itu. Gue pakai SSD yang cuman 120 GB, kecil sih, cuman kalian gue udah pakai SSD rasanya nggak mau balik ke harddisk, ke HDD gitu. Kalau udah pakai SSD tuh nggak mau balik ke HDD, kencang banget cuy, asli dah. Walaupun mereknya yang murahan gitu, yang dibilang murahan sih ya lumayan juga sih harganya. 120 GB sekitar sekitar 200 atau 300 waktu ya gue beli ya, 300 kayaknya. Pada zaman itu SSD masih agak mahal-mahal gitu, masih jarang-jarang yang pakai. 300 termasuk murah apa gimana ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi itu merek yang kayak Samsung gitu kan, kayaknya dia yang termasuk yang paling, bukan yang paling bagus sih, termasuk bagus lah. Cuman gue milih yang murah aja. Oke, ditunggu aja itu 13%. A few moments later. Ya, sepertinya udah mau selesai install Windows 7 nya. 2000 years later. Oke, kira kelar juga. Ini kita namain PC aja, PC. Klik next aja. Ini di skip aja. Aspirator. Ini kita set Bangkok Mani Jakarta. Sekarang berapa sih? 24. Oke, 239. Oke, ini benar nih jamnya. Oke, ini skip aja.
Sip. A few moments later. Ya, akhirnya selesai. Nih. Sip. Ya teman-teman, akhirnya kelar juga. Nah ini udah keinstall Windows 7, Windows 7. Akhirnya sudah disimpulkan tadi ini harddisknya bermasalah, jadi nggak bisa buat booting, nggak bisa masuk ke Windows, nggak bisa masuk Windows. Oke, kalian kalau mau nanya harganya silahkan cek di internet, banyak kok harddisk second atau baru di internet. Atau enggak, gue sarankan kalian ganti SSD ya, jadi biar cepat juga, biar lumayan tapi lumayan sih harganya kalau dibandingkan dengan harddisk. Kalau kalian budgetnya terbatas, kalian pakai harddisk nggak apa-apa, masih worth it kok. Nah mungkin sekian video dari gua kali ini. Subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini, like kalau kalian suka dengan video gua ini, share ke teman-teman kalian yang butuh untuk perbaiki laptop Acer Aspire yang kena harddisknya. Nah kalau kalian mungkin ada laptop kalian yang rusak, boleh share ke gua, nanti gua sebisa gua kasih masukan ke kalian di sini di kolom komentar di bawah. Gua Mr. Bak, see you next time, bye bye.